Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Haris Kayudantri Yusisyaningrum dengan NIM akhir 117 angkatan 2022 dengan judul Keakuratan Artificial Intelligence terhadap deteksi dini depresi memanfaatkan aplikasi kesehatan pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya. Lalu kemudian di sini yaitu terdapat bab pendahuluan, bagian latar belakang, membahas tentang artificial intelligence, yaitu diartikan sebagai suatu mesin yang sifatnya itu atau otaknya itu seperti otak manusia yang dapat berpikir cerdas. Menurut Kemenkes tahun 2024, depresi yang tidak dapat dideteksi secara dini itu dapat menyebabkan resiko terjadinya self-harm. Oleh karena itu, adanya aplikasi kesehatan ini diharapkan dapat mengurangi angka kejadian tingkat depresi. Untuk data-datanya itu ada 3. Yang pertama dari WHO tahun 2017 menjelaskan bahwa lebih dari 300 orang atau dengan persentase 4,4% itu mengalami tingkat depresi. Lalu kemudian SKI atau Survei Kesehatan Indonesia menyatakan bahwa rentang usia dari 15 hingga 24 tahun itu mengalami tingkat depresi dengan prevalensinya itu 2%. Lalu kemudian pada Kemenkes tahun 2024 itu terdapat 10% remaja dan dewasa itu mengalami self-harm. Lalu untuk penelitian sebelumnya saya ambil dari penelitian Endriani tahun 2022 bahwa rentang depresi itu terjadi pada usia 16-18 tahun dengan rasio perempuan itu lebih besar berisiko terkena depresi dibandingkan laki-laki. Lalu kemudian di sini alinea keempat yang dapat diharapkan adalah bahwa saya dapat mengetahui keakuratan artificial intelligence terhadap deteksi dini depresi itu berupa aplikasi kesehatan. Lalu untuk rumusan masalahnya sendiri, apakah artificial intelligence mampu mendeteksi dini depresi seseorang secara akurat, dan tujuan umumnya mengetahui keakuratan dari artificial intelligence dalam mendeteksi dini depresi seseorang. Lalu untuk tujuan khususnya, untuk mengetahui keakuratan dari artificial intelligence dalam mendeteksi dini depresi, untuk mengetahui deteksi dini depresi pada seseorangnya, dan juga menganalisis dari keakuratannya artificial intelligence dalam mendeteksi dini depresi seseorang. Untuk manfaat teoritisnya, itu secara teorinya itu dapat melakukan perbaikan dan pengembangan artificial intelligence pada aplikasi kesehatan dalam mendeteksi dini depresi seseorang. Juga untuk meningkatkan pemahaman terkait dari hubungan teknologi sendiri dan juga pelayanan kesehatan. Untuk manfaat praktisnya, memudahkan pengguna dalam mendeteksi gejala depresi sejak dini secara mandiri menggunakan artificial intelligence yang berbasis aplikasi kesehatan dan meningkatkan efisiensi dari sistem kesehatan sendiri. Untuk yang pertama ini, bab 2 tinjauan pustaka artificial intelligence. Menurut Thomas J. Myers, diartikan bahwa artificial intelligence itu adalah mesin yang dasarnya itu punya kemiripan dengan kecerdasan manusia, sehingga tujuannya sendiri dapat menyelesaikan tugas-tugas tertentu, baik dari persoalan sulitnya itu agar dapat memudahkan pekerjaan manusia itu sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah klasifikasi, yaitu menurut Simplilearn tahun 2020. Di sini yaitu terdapat tingkatan General AI, Narrow AI, dan juga Strong AI. Baik General AI-nya itu memiliki tingkat dasar yang sama seperti kecerdasan manusia sendiri. Lalu untuk Narrow AI itu lebih tinggi daripada kecerdasan manusia yang dapat melakukan tugas yang lebih baik daripada otak manusia dengan manfaatan aplikasi. Lalu untuk yang Strong AI itu suatu teknologi canggih yang melampaui kecerdasan dari manusia dengan menggunakan pemanfaatan seperti mesin ataupun robot. Lalu untuk macam-macamnya sendiri, macam-macam artificial intelligence yaitu ada purely reactive, limited memory, dan juga theory of mind. Jadi purely reactive itu hanya mampu melakukan satu tugas tanpa melibatkan adanya memori di dalamnya, seperti pada mesin pembuat kopi. Lalu untuk limited memory yaitu
dari mengumpulkan dan memasukkan beberapa memori ataupun data ke dalam sistem, namun tanpa menciptakan ide-ide baru terkait data-data tersebut. Contohnya seperti mobil yang dapat berjalan tanpa bantuan manusia. Lalu untuk theory of mind, ini tuh sudah mengumpulkan beberapa data dan juga menciptakan ide baru dan dapat menafsirkan dari berbagai emosi manusia. Contohnya itu ada fitur wajah dan juga self-aware. Lalu kemudian untuk artificial intelligence, acting humanly, thinking rationally, dan juga act rationally. Apa sih itu? Artinya bahwa acting humanly itu bersikap seperti manusia, yaitu menggunakan bahasa yang alami yang dapat berkomunikasi dengan manusia. Lalu thinking humanly itu berpikir seperti kecerdasan manusia itu sendiri. Lalu thinking rationally seperti manusia itu juga dapat berpikir rasional, maka artificial intelligence juga dapat berpikir secara rasional. Lalu act rationally itu bahwa artificial intelligence itu mampu beradaptasi terhadap hal-hal yang baru. Lalu kemudian di sini terdapat cabang-cabang dari artificial intelligence, yaitu terdapat machine learning, deep learning, neural network, natural language processing, computer vision, sistem navigasi dan robotika, game playing, dan juga sistem pakar. Jadi, machine learning itu definisinya adalah suatu pembelajaran dari mesin yang perannya itu mengkategorikan pola-polanya itu berdasarkan data yang sudah dikumpulkan pada Gmail, lalu juga pada ponsel pintar maupun pada alarm. Kemudian deep learning itu sendiri diartikan sebagai mesin yang memiliki fungsi atau perannya itu dapat menciptakan keputusannya sendiri, seperti pada manusia itu yang dapat menciptakan keputusan. Contohnya pada handphone dan juga TV kontrol. Neural network ini mengimplementasikan bahwa informasi dengan jalan pikirnya manusia itu titik beratnya pada proses sinyal digital dan pengenalannya terkait pola-pola. Lalu natural language processing itu dapat membuat komputernya itu mampu menciptakan atau mengolah data itu dari bahasa manusia hingga dapat menghasilkan keputusannya itu sendiri. Lalu ada computer vision, itu komputernya mendapatkan informasi, jadi berbagai informasi baik gambar lalu juga video dapat dari situ. Lalu kemudian sistem navigasi dan robotika, yaitu alat komunikasi pada bidang industri yang menggunakan robot-robot dilengkapi dengan lengan, kaki, dan roda. Lalu kemudian ada game playing, yaitu aplikasi permainan dengan mungkin adanya beberapa aturan memiliki karakter lawan. Lalu juga sistem pakar yang fungsinya untuk menyelidiki caranya menciptakan sistem lalu juga melakukan adanya problem solving. Baik, kemudian tujuannya di sini seperti yang sebelumnya dijelaskan, memudahkan proses manusia dalam menyelesaikan persoalan sulit. Lalu untuk depresi sendiri, adanya gangguan suasana hati yang berdampak buruk pada penderitanya, yaitu seperti merasa sedih dan hilang minat dalam waktu yang lama. Lalu etiologi sendiri itu dapat menurut WHO pada tahun 2017 menjelaskan depresi itu disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor biologis, faktor sosial, psikologis, budaya, dan ekonomi. Faktor biologis itu seperti pengaruh genetik adanya yaitu, lalu juga adanya penyakit juga. Untuk yang faktor sosial itu juga bisa dari bullying, faktor psikologis, juga faktor budaya seperti adanya perbedaan agama, keyakinan, kepercayaan, dan faktor ekonomi. Lalu kemudian manifestasinya itu adanya emosi negatif. Jadi berbagai emosi negatif itu muncul secara bersamaan dalam waktu yang lama. Jadi untuk manifestasinya itu seperti mungkin sikapnya sering murung, lalu juga malas, lalu juga terus-terusan sedih, lalu kepercayaan dirinya yang rendah, suka menyalahkan diri sendiri, adanya gangguan tidur
tidur yang kurang atau tidur berlebihan, gangguan makan yaitu makan yang berlebihan atau nggak makan sama sekali, atau hilangnya motivasi diri, dan juga kualitas dari energinya itu juga menurun, atau bahkan bisa saja mengarah ide-ide untuk melakukan kekerasan pada diri sendiri atau melakukan self harming ataupun bunuh diri seperti itu. Kemudian menegakkan diagnosis. Penegakan diagnosisnya ini itu adanya mood terdepresi dalam waktu 2 minggu disertai 4 atau lebih dari gejala. Baik untuk yang gejala-gejala tersebut, yaitu yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada gangguan tidur, gangguan nafsu makan, hilangnya minat, lalu juga sulit berkonsentrasi, adanya agitasi, dan juga munculnya percobaan bunuh diri. Untuk yang pemeriksaan status mental itu juga ditemukan adanya tubuh yang bungkuk, hilangnya gerakan spontan, lalu juga skala penilaian untuk mendeteksi depresi itu ada the Zoom Self-Rating Depression Scale, lalu juga the Risking Depression Scale. Lalu prognosisnya tuh dapat bernilai baik maupun buruk tergantung dari episode depresinya, lalu juga dukungan dari lingkungan sekitarnya. Lalu keakuratan artificial intelligence terhadap deteksi dini depresi. Dari di sini aplikasi kesehatan yang saya periksa, saya lakukan penelitian itu adalah WSA, di mana WSA ini mempunyai chatbot AI yang dapat berkomunikasi langsung dengan penggunanya setelah melakukan tes kesehatan mental. Di sini kuesioner Patient Health Questionnaire 9, yaitu nanti kemudian dapat disimpulkan. Kemudian penelitian terdahulunya yaitu di Kristen God pada tahun 2022 terkait hasilnya itu bahwa 19% memberikan pernyataan negatif tentang keterlibatan artificial intelligence dalam aplikasi mental health. Lalu di sini untuk kerangka konseptualnya dari AI tersebut, AI-nya itu mempunyai beberapa cabang-cabang: machine learning, deep learning, natural language processing, dan neural network, lalu juga computer vision. Dan aplikasi kesehatan itu termasuk dalam natural language processing, yaitu dapat menggunakan bahasa alami dengan menggunakan aplikasi kesehatannya itu WSA. WSA sendiri itu dapat terbagi menjadi 2 chatbot AI-nya itu, yaitu questionnaire PHQ 9, lalu juga ada mood tracker, yaitu pemantauan moodnya secara rutin. Nah, adanya questionnaire PHQ 9 itu dapat digunakan sebagai screening depresi. Lalu juga untuk respondennya atau penggunanya sendiri itu dapat mengetahui apakah akurat atau tidak akurat si screening depresi dalam aplikasi ini gitu. Untuk faktor perancunya itu pemakaian obat-obatan, dan kovariannya itu usia, jenis kelamin, dan juga riwayat kesehatan mental yang sebelumnya. Maka hasil hipotesis penelitian yang dapat diketahui pada penelitian ini, untuk yang pertama itu bila artificial intelligence tidak akurat dalam mendeteksi dini depresi seorang, ataupun yang satunya H1 artificial intelligence ini akurat dalam mendeteksi dini depresi seorang. Lalu selanjutnya adalah bab 4 metode penelitian. Jenis dan rancangan dari penelitian itu, pada penelitian ini saya menggunakan observasional, non-eksperimental, kombinasi mixed methods, yaitu kombinasi dari kualitatif dan kuantitatif, menggunakan studi cross-seksional dengan populasinya itu mahasiswa kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya. Lalu juga sampelnya itu mahasiswa kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya karena rentang usia dewasanya itu dewasa muda itu karena terdiagnosis mengalami depresi. Jadi untuk sampel inklusinya itu rentang usia dewasa muda, lalu juga terdiagnosis mengalami depresi, lalu juga bersedia dalam menggunakan aplikasi WSA sendiri. Untuk besar sampelnya itu minimal 100 orang, dan juga teknik pengambilan sampelnya itu saya menggunakan purposive sampling, dan variabelnya itu variabel dependent dan independent. Baik, lalu klasifikasinya sendiri itu variabel bebasnya di sini menggunakan artificial intelligence pada aplikasi kesehatan. Untuk variabel terikatnya ini menggunakan deteksi dini depresi. Baik, berikut untuk bagian alur penelitiannya. Perizinan dari kode etik penelitian yaitu dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya, lalu dilakukan informed consent responden.
Lalu apabila bersedia dapat mengisi kuesioner kepada responden. Baik, kemudian dapat mengetahui apakah responden tersebut masuk ke dalam sampel inklusi ataupun eksklusi terkait dengan sebelumnya yang sudah saya sampaikan. Lalu juga melakukan instalasi aplikasi dari WISA oleh masing-masing individu, dan juga selanjutnya dilakukan analisis dan pengolahan data kuesioner dan responden. Untuk operasional, definisi operasional deteksi dini depresi itu sebagai identifikasi awal timbul gejala depresi. Penilaiannya kuantitatif dengan kuesioner PHQ-9, scoring tertentu dengan berbagai tingkat depresi, rendah, sedang, dan juga tinggi. Lalu skala datanya itu ordinal. Lalu untuk AI pada aplikasi kesehatan itu wadah untuk melakukan identifikasi awal timbulnya gejala depresi. Penilaiannya itu secara kualitatif, yaitu hasil ukurnya terkait deskripsi singkat terkait kepuasan konsumen yang menyatakan akurat atau tidaknya si AI pada WISA sendiri. Untuk skala datanya yang nominal. Untuk instrumen penelitian kuesioner yaitu PHQ-9 dan juga aplikasi WISA. Lokasi dan waktu penelitiannya itu Universitas Muhammadiyah Surabaya dan dalam waktu yang sama. Untuk cara pengolahan dan analisis data itu pada kuantitatifnya sendiri itu saya menggunakan analisis bivariat karena menunjukkan terkait pengaruh antara AI dalam aplikasi kesehatan ini terhadap deteksi dini depresi gitu. Lalu untuk yang kualitatif itu menggunakan naratif, yaitu seperti yang sudah saya jelaskan, deskripsi singkat terkait akurat atau tidaknya si AI pada WISA itu pada responden atau penggunanya gitu. Lalu berikut daftar pustaka yang sudah saya lampirkan. Baik, sekian dari presentasi proposal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.